Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sedikit tentang aqsamul kalimah atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan macam-macam kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kalimat atau kalimah dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada yang disebut dengan isim, yang kedua fiil, dan yang ketiga disebut dengan huruf. Nah, apa sih masing-masing penjelasan dari ketiga macam kalimat ini? Yang pertama adalah isim. Isim itu adalah semua lafaz, semua lafaz atau semua kata dalam bahasa Arab yang menunjukkan nama orang, hewan, tumbuhan, benda, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu adalah kata kitabun, yang berarti buku, atau kitab juga bisa. Dan ada kata zaidun, yang berarti zaid, atau yang kita kenal dengan nama orang, nama orang. Nah, isim ini memiliki ciri-ciri, Jadi suatu kata dalam bahasa Arab itu disebut isim jika dia memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama itu dia berharokat kasroh. Contohnya itu minal baiti. Nah, al baiti ini, ta-nya ini, ta ini di akhirnya ini berharokat kasroh. Maka dia disebut sebagai isim. Yang kedua itu diakhiri oleh tanwin. Contohnya madrasatun. Pada tak marbutohnya itu ada domhatain. Maka madrasatun ini termasuk kalimat isim. Dan contoh-contoh lainnya di dalam Al-Quran misalkan, kalau ada suatu kata bahasa Arab yang itu ada tanwinnya, maka dia termasuk daripada isim. Yang ketiga diawali dengan alif lam. Contohnya al-kitabu, yang berarti kitab. Nah, kalau ada alif lam, berarti dia mencirikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat isim. Nah, bisa nggak sih kayak al-kitabun? Gitu. Jadi ada alif lam dengan tanwin, dengan domatain. Nah, itu nggak bisa. Karena kalau misalkan sudah kemasukan alif lam, maka tanwinnya itu secara otomatis hilang. Jadi tidak bisa al-kitabun. Hanya bisanya al-kitabun. Contohnya madrasatun. Kalau kemasukan alif lam, dia jadi madrasatu. Nggak bisa dibaca madrasatun. Seperti itu. Dan yang terakhir itu didahului dengan huruf jar. Huruf jar itu ada sekitar 8 atau 10 gitu. Contohnya itu ada huruf jar ala. Ala al-maktabi. Nah, berarti al-maktabi ini adalah isim. Karena dia bertemu dengan huruf jar. Salah satunya yaitu ala. Bisa juga dengan ila, bisa juga dengan an, bisa juga dengan rubah dan lain sebagainya. Itu isim. Nah, selanjutnya ada kalimat fiil. Fiil ini adalah setiap kata yang menunjukkan pekerjaan pada waktu tertentu, baik waktu lampau, masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Singkatnya, fiil ini adalah kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, sesuai konteksnya, yaitu kata kerja, dia bisa menunjukkan masa yang sudah lewat atau masa lampau, masa yang sekarang atau sedang dilakukan, maupun masa yang akan datang. Seperti itu. Contohnya itu ada kata nasoro. Nasoro itu artinya telah menolong. Dan ada kata yatribu yang artinya akan memukul. Nasoro ini kan lampau telah menolong. Berarti dia pekerjaannya itu
menolongnya itu telah lampau, sudah ditolong. Sementara yadribu itu bisa berarti sedang memukul atau akan memukul, seperti itu. Nah, sama dengan isim, fiil ini juga memiliki ciri-ciri. Jadi suatu kata dalam bahasa Arab digolongkan sebagai kalimat fiil jikalau dia memiliki ciri-ciri berikut. Nah, yang pertama itu adanya kalimat qad yang artinya bahwasanya atau sungguh. Nah, kalau dalam Al-Qur'an itu bisa diartikan dengan sungguh. Nah, contohnya ini ada di Al-Qur'an. Qad aflaha al-mu'minun. Nah, berarti aflaha ini termasuk daripada kalimat fiil karena dia di depannya didahului oleh kalimat qad yang berarti bahwasanya atau sungguh. Nah, yang kedua itu adanya kata sin. Ya, kata sin yang artinya tuh nanti. Contohnya itu pada kata sayaqulu ya yang berarti akan atau nanti akan berkata seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kalimat saufa yang berarti akan juga. Contohnya saufa ta'lamun. Nah, kok ini artinya sin dengan saufa itu sama gitu. Nah, bedanya sin dengan saufa ini, kalau sin itu akan atau nanti dalam waktu yang dekat. Tapi kalau misalkan saufa itu artinya akan tapi dalam jangka waktu yang lama. Berarti kalau saya ulu itu saya akan segera berkata. Tapi kalau saufa ta'lamun kamu nanti akan segera mengetahui tapi dalam jangka waktu yang masih cukup lama seperti itu. Itu beda sedikit antara beda dengan sin dengan saufa gitu. Nah, yang keempat adanya kalimat fi'il ditandai dengan tak tanis, ya itu bagi perempuan. Contohnya muslimatun. Nah, ada tak tanis tuh, ya di akhirnya muslimatun itu berarti mencirikan bahwa dia itu kalimat fi'il seperti itu. Nah, yang ketiga yang selanjutnya itu ada macam-macam kalimat fi'il. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh fi'il itu apa. Nah, fi'il itu terbagi lagi menjadi 3 bagian. Contohnya itu, yang pertama ada fi'il madi, yang kedua ada fi'il mudhari, dan yang ketiga ada fi'il amal atau fi'il amri. Nah, fi'il mudhari ini menunjukkan kata yang telah lampau. Contohnya fataha yang berarti telah membuka. Terus ada fi'il mudhari nih yang bermakna sedang dilakukan atau akan melakukan. Contohnya yaqulu yang berarti akan berkata atau sedang berkata. Nah, yang ketiga ada fi'il amr yang berarti kata kerja bentuk perintah. Jadi kita memerintahkan seseorang, dua orang ataupun banyak orang. Contohnya itu ada kata idrib yang berarti pukullah oleh kamu. Nah, seperti itu macam-macam dari fi'il. Nah, yang terakhir itu ada kalimat huruf. Nah, tadi kan pertama udah ada isim, yang kedua ada fi'il, nah yang ketiga ada kalimat huruf. Nah, kalimat huruf itu apa sih atau harf? Nah, itu adalah kata yang tidak memiliki makna tertentu kecuali disandarkan pada kata benda. Nah, contohnya itu ada kalimat huruf min, ila, dan ala. Nah, ketiga huruf ini nanti termasuk daripada huruf jar ya, yang sudah dijelaskan di macam-macam isim tadi. Nah, contohnya itu ada akhruju minal baiti. Nah, min ini jikalau tidak masuk dalam suatu kalimat, dia tidak memiliki makna tertentu. Kalau misalkan sudah masuk ke dalam kalimat, maka dia bisa menunjukkan makna. Contohnya akhruju minal baiti. Saya telah keluar dari rumah. Nah, min ini bisa menunjukkan makna dari itu jika dia sudah bersatu dalam satu kalimat. Nah, yang kedua tuh contohnya ila, adhabu ila suhi. Ya, ila ini berarti kepada artinya kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau sudah digabung ke dalam satu kesatuan kalimat. Dan yang ketiga ada ala, contohnya ajlisu alal kursi. Saya telah duduk di atas kursi. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian
yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.